Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Rosid dengan NIM 20111435 dengan jurusan psikologi. Akan melakukan wawancara terhadap 5 responden dan saya mengajukan tema self diagnose. Selamat sore Mas. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Kabar Mas sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Bisa kita mulai wawancara dengan sekarang? Bisa. Menurut Anda, apa itu penjelasan mental health? Mental health, menurut saya sendiri, menurut apa yang saya pahami, mental health sendiri adalah kondisi batin atau mental seseorang, apakah mental tersebut baik-baik saja atau tidak. Oh, menurut Masnya, apa arti self diagnose terhadap mental health? Menurut saya, self diagnose adalah ketika kita berusaha untuk mencocokologikan dengan referensi-referensi yang kita baca dari entah itu internet atau media sosial, dan kita mematenkan atau kita merasa bahwa inilah penyakit yang kita alami. Berarti seperti cocokologi kepada diri sendiri ya Mas? Iya, betul. Oh, apakah arti dari self diagnose? Menurut Masnya itu seperti apa? Menurut saya, ketika seseorang itu sudah merasa merasa bahwa dirinya melakukan sama seperti yang referensi yang dia baca. Ketika menurutnya dia merasa kurang ada teman, terus dia malah justru menyendiri di kamar tanpa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar dengan sengaja gitu. Nah, dari situ kan untuk beberapa saat ini kan tren self diagnose itu sedang meningkat. Iya. Nah, itu menurut Anda apakah tren tersebut akan berdampak semakin banyaknya orang yang melakukan self diagnose terhadap dirinya sendiri? Menurut saya tentu itu sangat benar sekali. Bahkan ini saya alami sendiri ketika saat mengikuti sebuah webinar di kampus. Ada seorang pembicara, saat itu dia bercerita bahwa isi DM-nya dipenuhi dengan orang-orang yang self diagnosis. Bahkan dia cerita, "Bu, saya merasa bipolar, Bu, saya merasa cemas, saya sering silat-silat tangan saya." Padahal belum tentu orang tersebut itu melakukan self diagnose. Mungkin saja tidak, kemungkinan besar tidak. Soalnya tentunya tren-tren ini baru naik sekarang ini, dan orang-orang baru terbuka untuk mengetahui tentang mental health itu sendiri. Menurut Masnya, bagaimana agar kita bisa terhindar dari self diagnose? Menurut saya, untuk terhindar dari self diagnosis, boleh kita membaca referensi-referensi. Ketika misalkan ada referensi ciri-ciri orang yang terkena bipolar, nah kita boleh untuk membacanya, kita boleh untuk merasakannya, tapi tidak untuk dipatenkan di diri kita sendiri. Soalnya harus ada ahlinya sendiri untuk mendiagnosa bahwa seorang itu terkena mental health atau tidak. Lebih tepatnya untuk kita ke psikolog atau ke psikiater ya? Benar. Sekian wawancara dari saya Mas. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Selamat sore. Ya, sore Mas. Bagaimana kabarnya Mas untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Masnya? Alhamdulillah juga baik. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara untuk tugas akhir saya, mata kuliah observasi dan wawancara. Saya mengajukan tema dengan yaitu self diagnose. Apakah Mas bersedia untuk saya lakukan wawancara? Ya, silakan. Bisa mulai sekarang Mas? Ya, silakan. Nah, apa yang
masnya ketahui tentang kesehatan mental atau mental health? Kalau menurut saya pribadi sih kesehatan mental itu jadi kayak kesehatan seseorang tapi tidak terlihat secara fisik gitu. Jadi kesehatan psikis atau psikologisnya dia kayak gitu. Nah, masnya apakah pernah mendengar tentang self diagnose? Beberapa kali udah dengar sih, jadi kayak ada orang yang mendiagnosa dirinya sendiri kayak gitu kan. Oh, jadi dia melakukan diagnosis terhadap dirinya sendiri. Iya. Nah, apakah masnya punya teman yang pernah self diagnose terhadap dirinya sendiri? Beberapa ada sih, jadi kayak ada teman yang kayak lihat akun-akun sosial media kayak di YouTube atau di Instagram gitu kan, jadi kayak dia ngasih tanda kayak penyakit bipolar atau apa gitu. Jadi dari situ dia kayak mendiagnosis dirinya sendiri kalau dirinya tuh terkena bipolar kayak gitu. Nah, menurut masnya diri orang tersebut itu emang bipolar apa enggak? Apa dia merasa oh saya ini bipolar, padahal dia itu belum pernah ke yang emang ahlinya seperti psikolog atau psikiater? Kalau saya sendiri sih kurang tahu ya, tapi kalau berdasarkan pengamatan saya tuh sepertinya tidak. Jadi kayak dia tuh hanya mengikuti tren gitu kan, sekarang ada banyak orang yang ngaku dirinya bipolar, jadi dia kayak yang ngeklaim dirinya bipolar kayak gitu. Jadi belum tentu dirinya memang benar-benar bipolar. Berarti lebih ke asumsi dirinya ya. Benar. Nah, untuk menurut masnya ini self diagnose itu berbahaya apa enggak? Kalau menurut saya lumayan berbahaya sih. Jadi kayak karena self diagnosis dirinya sendiri itu nanti bisa bahaya ke depannya. Jadi dia kayak tiba-tiba beli obat padahal dia belum tentu sakit itu gitu kan. Jadi bisa bahaya buat kesehatan fisiknya dia juga ya. Kayak gitu. Nah, untuk menghindari dampak-dampak tersebut, apakah masnya punya saran untuk kita semua lah agar kita terhindar dari sikap self diagnose karena itu merupakan tindakan yang tidak baik? Kalau menurut saya sih kan banyak yang di sosial media itu kan yang kayak gila-gilanya, daripada kayak mereka kita mending langsung ke psikiater atau psikolog aja gitu. Jadi kayak buat memastikan biar dia gak self diagnosis kayak gitu. Jadi kita itu harus datang ke emang yang ahli, bukan semata-mata kita melihat akun YouTube atau akun Instagram yang menjelaskan tentang penyakit gangguan kesehatan mental dan kita mendiagnosis terhadap diri kita sendiri. Apakah masnya setuju dengan apa yang saya ucapkan tadi? Iya, setuju. Terima kasih mas atas waktunya dan kerjasamanya. Selamat sore mas. Ya, selamat sore. Selamat sore mas. Selamat sore. Untuk hari ini saya akan mewawancari masnya, apakah bersedia? Ya, di sini saya akan bersedia untuk diwawancara. Saya mulai ya mas. Ya, silakan. Menurut anda apa itu penjelasan dari mental health? Nah, menurut pandangan saya sendiri, mental health itu di mana kondisi seseorang itu dapat melakukan mentalnya itu secara baik maupun secara fisik, secara intelektual maupun emosionalnya bisa diatur secara baik maupun nanti bisa berdampak pada lingkungannya. Berarti itu beda dengan kesehatan secara fisik ya? Ya, beda. Apa masnya pernah mendengar tentang self diagnose? Kalau saya sendiri sebenarnya itu belum mengerti apa itu self diagnosis ya. Kalau tidak salah itu seperti kayak kondisi seseorang tuh merasa dirinya mendapatkan kayak merasa dirinya tuh mempunyai mental yang belum cukup teratur lah, kayak emosionalnya maupun kayak fisiknya dan begitulah. Seperti merasa memiliki gangguan ya? Nah, ya. Gangguan yang Mas ketahui tentang gangguan kesehatan mental itu seperti apa aja Mas? Mungkin kalau yang pernah saya lihat dan saya pernah dari cerita teman-teman itu ya biasanya itu kayak depresi, terus menyakiti diri sendiri atau disebut dengan self-harm, ya kayak begitulah. Masnya untuk literasi itu apakah menonton di Instagram atau di YouTube yang sering Masnya lihat dari mana? Mungkin kalau YouTube sendiri saya belum pernah tahu. Kalau mungkin saya lihat itu di Instagram, mungkin dari Beranda atau teman-teman dari kampus yang merepost tentang kesehatan mental maupun yang sejenisnya. Nah untuk saat ini kan tren seperti itu sangat agak meningkat.
karena literasi itu semakin banyak dan di YouTube, di Instagram itu banyak yang ngepost tentang kesehatan mental, tapi banyak orang yang menyalahgunakan untuk self diagnose. Menurut Masnya itu untuk anak muda sekarang itu apakah banyak yang melakukan self diagnose dan langkah apa yang baik agar tidak terjadinya self diagnose tersebut? Nah, kalau menurut saya tuh para muda ini harusnya itu ya, pengaruh media sosial juga sih sebenarnya. Soalnya kayak pemuda ini sekalinya misalnya baca informasi tuh, nah itu kayak dianggap itu benar. Nah seharusnya tuh kita harus banyak referensi agar enggak kayak ada terjadinya self diagnosis, maupun kita harus lebih banyak ke psikolog atau psikiater agar nanti kita kondisi saya ini nantinya bisa disembuhkan dengan self diagnosis tersebut. Berarti inti dari ini agar kita tidak self diagnose, kita harus datang ke tempat yang lebih ahli, Ya, psikolog dan psikiater. Nah, bukan hanya dari media-media itu. Berarti itu salah ya menurut Ya, Anda? menurut saya salah. Oh, terima kasih atas kerjasamanya Mas. Selamat sore. Selamat sore.